Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, sahabat Ya, keluarga muslim dan juga sahabat dari salah dimanapun Anda berada, apa kabarnya di kesempatan kali ini? ya, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya Allah Ya, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya betul. dengan pagi yang berbahagia ini kita awali aktivitas ya dengan mendengarkan dan menyaksikan program lagi on air, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, di kesempatan kali ini ya dengan tema yang luar biasa Ya, luar ya, biasa. Apa temanya itu? petunjuk Nabi dalam Iya. berinteraksi sosial ya. Kalau kita bicara tentang interaksi, Iya, berarti kita bicara tentang kehidupan ya. betul ya. Karena kehidupan itu sendiri tidak Penuh bisa lepas ya. dengan interaksi ya. Betul. Dan bagaimana nanti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara kita berkomunikasi, Ya. karena banyak hal yang dikarenakan salah berkomunikasi, Ya, makanya kita saling bermusuhan ya. bermusuhan Iya, ya, betul ya. seperti itu. Nah, lebih dalam lagi kita bersama narasumber yang telah hadir bersama kita tentunya. Ada Ada Ustadz siapa? ada Ustadz Mujahid ya. Mujahid Masya ya, Allah. insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini kembali lagi betul ya. menghangatkan suasana Menghangatkan ya. di Salam TV ya. Betul. Baik, Insya Allah. mudah-mudahan tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita semua Ustaz. Amin. Ya. Baik, mengenai on air di pagi kali ini, nah Betul. kita tidak hanya berdua dan juga narasumber, kita Namun kita mengajak juga sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Rislah yang ingin bergabung nantinya bisa menghubungi kita di 061 79444282. iya, atau juga melalui pesan singkat di 085271153456. Ya. Baik, langsung kita ke langsung pembahasan nih Ustadz mengenai petunjuk Nabi dalam berinteraksi sosial nih Ustadz. Yang pertama kali nih Ustadz, seberapa penting nih Ustadz kita mengetahui cara berinteraksi ala Nabi nih Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu dalam kehidupan ini kita saling berinteraksi Iya. dengan manusia, dengan masyarakat, dengan orang-orang gitu. Tentu beda-beda pula karakter dan sifat mereka masing-masing. Ada orang yang pemarah, temperamen, ada orang yang pemalu, ada orang yang pendiam dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita ingin mencoba mengulas bagaimana Nabi SAW dahulu dalam membangun hubungannya dengan masyarakat. Tentu Nabi adalah sebagai kudwah kita, teladan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, yaitu qudwah, teladan bagi kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu tentu dalam hal ini sangat penting kita mengetahui bagaimana caranya Nabi SAW membangun komunikasi dan berhubungan dengan banyak orang. Nabi SAW berhubungan dengan para raja-raja, muluk pada waktu itu, yaitu Raja Kisra dan Raja Kaisar. Nabi SAW menulis surat kepada mereka. Kemudian Nabi juga berinteraksi dengan para sahabatnya di dalam banyak kesempatan. Kemudian Nabi berkomunikasi dan membangun hubungan dengan si kaya, dengan si miskin, dengan orang yang temperamen, pemarah, pemalu, dan juga Nabi SAW membangun komunikasi dan hubungannya dengan ahli baitin Nabi, yaitu keluarganya, kemudian istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi. Oleh sebab itu kita ingin pada kesempatan hari ini mencontoh dan meneladani Nabi dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan manusia secara umum begitu. Baik. Baik, Masya Allah, ini kan luar biasa. Luar Ini biasa. langsung ya, memang Nabi ini sebagai kedua dalam kehidupan kita dari segi apapun. Dari segi apapun ya. Betul, tentunya kita perlu tahu ya bagaimana cara Nabi berinteraksi. Ini langsung saja nih Ustaz.
Silakan Ustadz untuk mengulas poin-poin apa saja nih Ustadz mengenai petunjuk Nabi dalam berinteraksi sosial Ustadz. Ya, syukran. Jadi poin pertama adalah ketika kita membangun hubungan dengan masyarakat, hendaklah kita memilah dan memilih gaya bahasa dengan berbagai macam karakter dan sifat manusia. Jadi tidak sama kita berkomunikasi dengan orang pemarah dengan orang yang pemalu Gitu. atau pemarah, pemaru dan pendiam. Tentu ada seninya, tentu ada kiat-kiatnya sehingga tidak sama semua kita perlakukan mereka. Nabi juga demikian. Nabi SAW membedakan bagaimana dia berinteraksi dengan penuntut ilmu, kemudian dengan seorang Arabi yang tidak atau kurang pendidikannya, hidupnya di padang Sahara, kemudian jauh dari orang-orang, maka Nabi SAW membedakan hal itu. Dalam hal ini Nabi SAW pernah menasihati sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah penuntut ilmu, da'i yang dikirim oleh Nabi SAW ke Yaman untuk menyuruh manusia masuk ke dalam agama Islam. Tentu uslub dan gaya bahasa Nabi ketika memarahi dan mengkritik kesalahan yang dibuat oleh Muaz bin Jabal itu berbeda dengan seorang Arabi yang berasal dari pedalaman yang tidak terpelajar begitu. Nah, pada suatu hari kisahnya demikian. Pada suatu hari Muaz bin Jabal setelah sholat fardu berjamaah di masjid bersama Nabi SAW, kemudian Muaz bin Jabal pulang ke rumahnya, lalu ada beliau tentu dalam hal ini dalam sholat nafilah atau sholat sunnat. Kemudian ada sahabat lain yang ikut bersamanya yang belum sholat berjamaah bersama Nabi. Lalu Muaz bin Jabal karena beliau sholat nafilah, beliau panjangkan bacaan sholatnya. Ya, beliau baca surah Al-Baqarah, kemudian beliau sambung surah Ali Imran, kemudian beliau sambung surah An-Nisa. Jadi ada seorang yang pekerjaannya itu satu harian itu tukang menimba air. Tentu di Arab itu, antum tahu semua bahwa ada 2 ekor onta diikatkan seuntai tali kedua ekor unta ini, kemudian diikat pula ember untuk mengambil air ke sumur yang dalam. Tentu sumur yang ada di sana berbeda dengan sumur yang ada di tempat kita ini. Sumur kita mungkin 3-4 meter sudah ada airnya, tapi mereka sampai 10-12 meter itu baru ketemu air. Jadi perlu tenaga, karena dulu belum ada mesin, perlu tenaga untuk itu. Jadi orang yang profesinya penimba air ini tadi, sudah seharian dia melakukan itu. Artinya diikatkan kedua ekor unta itu tali tadi, kemudian gerakkan 2 ekor unta itu ke depan supaya tertarik timba tadi yang berisi penuh dengan air. Lalu orang-orang saat itu mengambil air darinya, kemudian membarternya dengan apakah kurma, dengan anggur dan lain sebagainya, atau dengan dirham juga ada. Nah, sudah seharian dia bekerja, tentu dia lelah, capek, kemudian pengen istirahat, kemudian perut pun lapar. Dia berimam dengan Muaz bin Jabal. Tentu bacaan Al-Baqarah itu sampai 3 juz, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Dia nggak sabar. Jadi dia membatalkan atau ingin menyelesaikan sholatnya sendirian dan mufaraqatul jamaah, artinya ingin meninggalkan Muaz bin Jabal ketika itu. Kemudian sampailah dia di rumahnya. Setelah itu dia beristirahat, makan, kemudian ada yang setelah sholat selesai, ada yang menyampaikan kepada Muaz bahwa ada tadi seorang Arabi ikut bersama kita sholat, namun karena engkau membaca surat yang sangat panjang, dia mufaraqatul jamaah. Lalu Muaz mengatakan langsung tanpa klarifikasi, dia seorang munafik. Orang itu seorang munafik.
Lalu setelah itu disampaikanlah kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini petunjuk Nabi bahwa ketika kita hendak mengkritik seseorang, haruslah kita tabayun dulu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa kabar berita, hendaklah engkau cross check terlebih dahulu. Nah, Nabi meng-cross check. Wahai Muaz, surat apa yang kau baca? Lalu Muaz mengatakan, aku membaca surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Lalu Nabi SAW mengkritiknya dengan mengucapkan, afattanun anta ya Muaz. Afattanun anta ya Muaz. Sungguh engkau telah membuat fitnah. Bahwa orang-orang tentu ashabul hajah di belakangnya, kalau dia ingin sholat sendirian tidak mengapa dia memanjangkan sholatnya. Tetapi dalam hal ini dia mengimami orang. Tentu orang yang diimaminya itu banyak sekali berbagai macam kebutuhan mereka. Ada orang safar, ada orang yang mungkin dalam kebelet dan lain sebagainya. Ya, tentu haruslah takhfif, memendekkan surat bacaan yang kita baca dalam mengimami manusia, begitu. Baik, Masya Allah. Berarti syahidnya itu bagaimana cara langsung dengan sahabat, Ustadz ya, berbicara ketika menegur sahabat langsung seperti itu nih, Ustadz ya. Nah kemudian Ustadz dengan bedanya ketika beliau menegur seorang A'rabi ini. Iya. Lalu setelah itu A'rabi itu tentu dipanggil juga di hadapan manusia dengan Mu'az bin Jabal. Nah, A'rabi ini ditanya oleh Nabi, kamu kalau sholat, bacaan sholatnya apa gitu. A'rabi ini mengatakan, sungguhnya aku tidak mengetahui dandanah. Dandanah ini maksudnya bacaan yang engkau baca dan bacaan yang dibaca oleh Mu'adz yang sangat panjang itu, suratnya tadi. Maka dalam sholatnya dia cukup meminta, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Cuma itu aja, Ustaz ya? Cuma itu aja bacaannya dalam sholat. Nah, lalu Nabi menjelaskan, disinilah perbedaannya. Kalau Mu'az tadi langsung dikritik oleh Nabi dengan ungkapan yang sangat tegas. Nah, dalam hal ini Nabi mengatakan dengan berlemah lembut kepada A'rabi ini, beliau mengatakan sesungguhnya apa yang kami baca, yang panjang tadi dan doa-doa itu, khulasah dan intinya sebenarnya apa yang engkau baca juga, yaitu ya Allah, gitu ya, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini jelas perlakuan Nabi sangat berbeda di dalam memberikan uslub atau gaya bahasa kepada Mu'az, seorang penuntut ilmu, dan kepada A'rabi ini yang tidak berpendidikan atau tidak terpelajar. Baik, Masya Allah, ini hal yang luar biasa ya. Ini perlu kita perdalami lagi, karena banyak juga nih orang yang Ustaz dalam kehidupan sehari-harinya ini ya menyamaratakan Ustaz. Salah sasaran kadang-kadang. Betul, dengan bahasa bagaimana dengan orang yang di atas umur dia, bagaimana di bawah gitu ya. Namun Ustaz kita tahan dulu nih Ustaz, dan kita ajak kembali nantinya di segmen yang kedua. Bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat tadi salah, silakan di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 71153456. Baik, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi on Air.